Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semuanya dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan karunia rezeki kepada kita, selalu menjaga kesehatan kita, dan selalu memberikan kemudahan-kemudahan di dalam pekerjaan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa Abah pun mengajak kepada para pemirsa konten Abah, marilah kita sama-sama mencurahkan, menyampaikan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat ajakannya lah, berkat sunnahnya lah kita masih ada di jalan, di atas rel dinul Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan keberkahan dan cucuran rahmat Allah serta maghfirah, ampunan Allah selalu tercurah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa YouTube konten Abah dimanapun berada yang Allah rahmati, tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya para pemirsa konten Abah yang sudah memberikan subscribe, like, and comment. Mudah-mudahan amal baiknya Allah ganjar, Allah balas dengan kebaikan yang lebih baik dari itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah. Semoga Allah mencurahkan keberkahan kepada kita semuanya. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan yang dimana pembahasannya adalah menyangkut daripada proses perjalanan sang Satria Piningit alias bocah-bocah Angon, ataupun tentang sejatinya sang Satria Piningit itu sendiri. Nah, para pemirsa konten Abah yang sudah hadir, Abah ucapkan terima kasih banyak. Selamat menyimak. Semoga apa yang Abah sampaikan bisa mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Para pemirsa konten Abah dimanapun berada, pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan tentang ilmu sang Satria Piningit, tentang sejatine ing manungsa yaiku rasane Allah. Sejatinya manusia di dalam jiwa raganya yaitu rasanya Allah. Jadi hanya Allah lah yang hidup pada dirinya. Hanya ismu zatnya, labjul jalalahnya,
Allahnya yang hidup pada dirinya. Nah, para pemirsa konten Abah dimanapun berada, berbicara tentang sejatine ing manungsa yoiku rasane Allah, ini adalah suatu bentuk bentuk terakhir atau kalimat terakhir yang terjadi pada proses pembelajaran ilmu tasawuf ataupun ilmu ma'rifatullah, yang dimana sang satria piningit alias pemuda berjanggut alias pemuda penggembala alias bocah angon itu telah lulus mempelajarinya, yaitu mempelajari sampai pada tingkatan sejatine ing manungsa yoiku rasane Allah, yang dimana nanti efek-efeknya yaitu beliau sampai kepada tingkatan musyahadah dan tingkatan mukasyafah. Ya. Namun di dalam tahapan-tahapan ilmu tasawuf untuk menuju mengenal sejatine ing manungsa yoiku rasane Allah harus betul-betul teratur dan tertib. Jangan acak-acakan. Jangan mencari lebih singkat. Ikuti aturan dan tata caranya. Biar kesempurnaan di dalam mempelajari suatu ilmu itu betul-betul tersusun rapih di dalam jiwa raga kita ini, tertanam rapih, terbentuk rapih, yang sehingga tidak mendatangkan suatu bentuk yang mendatangkan suatu yang jelek, karena banyak pendapat yang muncul di tengah-tengah masyarakat apabila kita mau belajar tentang ilmu tasawuf, mereka banyak yang takut. Takutnya kenapa? Satu, mereka terlalu cepat mengambil kesimpulan ketika melihat seseorang yang belajar tasawuf dikata jadab atau jenun. Padahal tidak seperti itu. Kalau kita mau belajarnya benar sesuai tata cara aturannya. Ya. Kenapa, Bah? Ini perlu dipelajari dan perlu kita amalkan agar kita bisa. Pertama adalah tuntutan, permintaan, proses perjalanan zaman berganti zaman, yang dimana kita sudah masuk di zaman akhir. Zaman yang penuh dengan bala dan bencana serta gemuruh-gemuruh alam yang berteriak. Anginnya bagaimana, ombaknya bagaimana, buminya bagaimana. Di sini kita penting sekali mencari apa? Mencari dikata satu keselamatan hidup di dunia untuk bekal akhirat. Ya. Ini penting sekali. Makanya kenapa perlu ada tuntutan bagi seorang muslim, ya harus jadi mukmin. Seorang mukmin ya harus jadi mutakin. Kalau seorang yang mutakin ya harus jadi ihsan. Ya. Harus mukhlis. Ikhlas. Ya, muslim, mukmin, mutakin, ihsan. Nah, ini penting sekali para pemirsa konten Abah dimanapun berada.
ya, mengenal tentang sejatine ing manungsa yaiku rasane Allah. Ini penting sekali. Karena apa? Ini menyangkut tentang kolbu kita. Kalau kepengen kolbun salim, ya seperti itu jalannya. Solusinya seperti itu. Ya. Lalu bagaimana bah dengan yang lain? Yang lain itu hanya bumbu-bumbu daripada johiron. Hanya sekedar membersihkan. Ya, hanya sekedar bentuk toharoh daripada johir. Nah, kita sekarang berbicara tentang batin. Bagaimana batin kita? Yang dimana di situ ada paling intinya pada manusia adalah kolbu. Kolbunya bagus, kolbunya baik, kolbunya mulia, maka ke seluruh badan kita pun, organ-organ apapun akan baik. Tapi ketika kolbu kita sakit, rusak dan sebagainya, buruk dan sebagainya, ya ini jelas efeknya akan berbahaya kepada manusia itu, terutama sifat dan tingkah lakunya. Ya, karena apa? Karena hatinya tidak terjaga. Kalau hati tidak terjaga, maka apapun perbuatan yang halal bisa diharamkan, yang haram bisa dihalalkan. Nah, itu salah satu efeknya. Ya. Artinya aji mumpung ada kesempatan. Tapi ketika sudah berbicara di dalam hati tidak seperti itu. Bagi hatinya yang sudah hidup mengingat Allah atau menghidupkan kalimat Allah di dalam hatinya. Nah, ini ada tata caranya, ada metodenya. Ya. Nah, bagi sang satria piningit, ya, yang Abah ketahui sesuai petunjuk beliau mengambil jalur Thariqah as-Sahadatain. Mengambil jalur ilmu tasawufnya adalah Thariqah as-Sahadatain. 2 kalimat syahadat. Yang beliau pelajari, yang beliau amalkan sampai dikata zat manjing sifat, sifat manjing zat. Sifatnya Asmaul Husna yang 99, zatnya Allah sendiri. Di mana kedua unsur itu melebur di dalam hati beliau, menggulung di dalam hati beliau, menyatu di dalam hati beliau menjadi satu, yaitu apa? Zatullah, Nurullah. Maka cahayanya putih yang keluar. Cahaya berwarna putih yang keluar dari seluruh raga jiwanya. Dari seluruh raga jiwanya. Nah, mungkin para pemirsa konten Abah sudah tahu, sudah paham bagaimana tata cara belajar ilmu syahadat itu, as-Sahadatain itu. Ya, yang sudah mengambil ilmu Thariqah. Nah, itu sejalur dengan sang satria piningit. Ya. Walaupun kita belum ketemu dengan sang satria piningit yang aslinya, tapi kita tetap sudah mengenal tentang ilmu sejatinya ing manusia. Inilah salah satu syarat untuk masuk ke zaman akhir. Biar kita apa? Biar kita mendapatkan ridho Allah atau mardotillah. Biar Allah bisa memberikan dan menjaga keselamatan hidup kita. Itu. Ya karena zaman ini ya berganti zaman. Zaman berjaman Fatimah kawin, ambil pengantin di tangan Rasul, Jibril turun bawa mas kawin, ditentukan Allah Rabbul Alamin. Siapa wong nek ora weruh robahne zaman, berganti zaman, maka pikirannya bakal keder. Jadi apa yang dilihat di dalam dunia ini, yang terjadi sekarang ini serba unik dia lihat, takjub. Padahal bagi seseorang yang sudah mengenal sejatinya iman manusia, bagi seseorang yang sudah pernah belajar ilmu syahadat, pasti akan memahami apapun yang akan terjadi dengan pergolakan alam ini. Karena sudah dijelaskan di dalam ilmu Thariqah. Ya. Zaman itu berganti zaman, akan berubah. Seperti itu.
ya para pemirsa konten Abah dimanapun berada ya. Nah inilah salah satunya ya, wajib kita mau mempelajari ilmu as-sahadatain atau thariqah as-sahadatain. Tetapi bagi tidak mau, no problem, silakan, jangan dipaksakan. Jadi ini mah bagi yang mau. Kalau mau masuk syarat kepada zaman akhir ya. Syarat ya masuk ke zaman akhir itu pertama, ini yang lebih sulit, lebih susah ya. Ya, kunci daripada zaman akhir itu dipegang oleh sang Satria Piningit alias Sehuna Hadi alias Guru Muksin alias Guru Mursid alias Solullah. Tuh, beliaulah ya, sebagai waliullah Kutubul Gaus Jami Al-Pardi, raja wali, rajanya para wali. Wali pertama Abdullah, dipanggilnya padahal bukan nama Abdullah aslinya, tapi Abdullah dari langit dipanggilnya. Ya seperti itu. Tapi itu yang nomor satu itu sangat sulit. Kenapa? Karena yang namanya sang Satria Piningit alias Syekhuna Hadi alias Guru Muksin, Guru Mursid dicari ada tapi nggak ketemu. Karena ini memang benar-benar Allah sembunyikan. Walaupun ada di tengah-tengah masyarakat, tapi Allah sembunyikan. Untuk apa? Ya untuk menjaga kerahasiaan dia, keselamatan dia dan sebagainya. Nah yang kedua ini alternatif masuk ke zaman akhir, jatuh apa? Kita mau mengenal ilmu sejatine ing manungsa yaitu rasane Allah. Ini bisa bagi semua siapa saja. Bagi yang mau. Kalau tidak mau jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan, biarkan saja. Nanti juga akan paham, melihat ya, apa yang terjadi dengan alam ini, baik dengan penglihatan yang nyata dan penglihatan batinia. Dan Abah kasih dasarnya yaitu siapa orangnya yang tidak tahu daripada zaman berganti zaman, maka pikirannya akan dibuat keder, bingung, kudik, takjub dengan apa yang terjadi. Dan hatinya akan buta, tidak tahu jalan petunjuk keselamatan ke alam akhirat. Nah inilah ya Abah menyampaikan tentang bagaimana cara daripada mengenal ilmu sejatinya ing manusia agar kita bisa selamat dunia kita menuju akhirat kita. Ya. Kalau dalam konsep thariqah as-sahadatain dikenalkan dengan adab seorang santri, ya, adab seorang murid kepada gurunya. Ya. Terus ya sebelumnya bertoharoh, membersihkan diri, ya, lalu bertobat, ya, lalu diberikan sebuah amalan-amalan daripada rutinitasnya, yaitu berupa amalan syahadat dengan sholawat. Baru dikenalkan dengan 9 makom atau kekeramatan dari 1 sampai 9, dari bab 1 sampai bab 9, dari tingkat 1 sampai tingkat 9. Tingkat 10-nya apa, Bah? Ya Allah, ya Rasulullah, ya Habibi, Khalifah Rasul, titik, anna Abdullah wa anna Asadullah. Nah, titik. Abah tidak sebutkan, monggo silahkan sesuai dengan tafsiran pandangan masing-masing pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita melihat konten Abah yang beberapa hari ke belakang, titik-titik itu bisa terjawab.
Ya inilah konten Abah itu, antara konten-konten yang lain tuh saling berkaitan. Adanya, ya, adanya sebuah pertanyaan pasti ada jawaban, ada solusi. Begitu ya. Oke, para pemirsa konten Abah yang diberkahi oleh Allah dimanapun berada, ya, itulah Abah sampaikan. Ya, perlunya kita tahu mengenal ilmu sejatine ing manungsa iku rasane Allah, di mana zat, ya, atau ismu zat Allah itu hidup di dalam hati manusia. Bagaimana Abah cara menghidupkannya? Tuh Abah pakai ilmu tasawuf, jalur thariqah as-sahadatain, monggo silahkan. Di situ ada aturan, ada tata cara daripada belajar ilmu as-sahadatain. Ya, sampai zat manjing sifat, sifat manjing zat. Maka di dalam ilmu thariqah jangan main-main belajarnya, harus serius, tekun. Ya belajar jadi dukun, dunya duduk, ya punnya tekun, nah gitu, duduk tekun. Ya. Innani anallahu Allah 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 hak 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 hayu qayyum hayu qayyum hayu qayyum hamdun jalalun syahidun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah ketika sudah zat manjing sifat, sifat manjing zat, ketika asma'nya dibaca Hayyu Qayyum Hayyu Qayyum Hayyu Qayyum, masuk dalam tenggorokan, mengumpul di dalam perut, manjingkan, angkat ke atas, masuk ke kalbu kita dengan kalimat ismu zat Allah. Insya Allah akan menyatu, dilebur dengan sendirinya oleh Allah, akan terjadi yang dikata qalbun salim. Disinilah di qalbi ma'udatillah, disinilah Allah tempat memandang setiap manusia. Qalbu, hatinya. Ini penting sekali, karena hati manusia pasti nanti akan ketika di alam kubur itu pasti akan diperiksa, dikorek-korek. Itu makarja hatinya kumaha euy. Itu Mas Jono kumaha eta hatinya, eling wae ka wadon. Tah eta teu kunaon sewae. Ya, teu kunaon sok mangga wae lah eta mah. Arek eling ka wadon ke eling ka mana ke. Ya, tapi yang penting intinya hanya menggantungkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya kalau enggak kepada Allah, dalam rangka menyelamatkan diri kita kepada siapa? Bapak kita, ibu kita, angkong kita, karuhun kita, belum tentu. Urusan langit dan dunia seisinya itu urusan Allah. Maka wajiblah manusia untuk mau mendekatkan diri kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia itu Allah ciptakan tiada lain hanya untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dimanapun berada, Abah cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sempurna, kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maafnya yang seluas-luasnya. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.